pertandingan yang tak dapat ku lalui denganmu. Tak ada kemenangan yang ku dapatkan tanpa hadirmu. Kau sanggup membuka jalan di lautan, mata air di padang gurun, tembok diruntuhkan, badai ditenangkan, gunung dipindahkan. Ku percaya Kau yang bertata atas semesta, Kau menakar laut dengan tanganmu, Kau membentang langit, pencipta segalanya. Tak ada Allah yang seperti Engkau. Kau beri hidupmu ganti dosaku, Kau selamatkanku dan pulihkanku. Semua yang terbaik tersedia bagiku. Tak ada Allah yang seperti Engkau. Ada pertandingan yang tak dapat ku lalui denganmu. Tak ada kemenangan yang ku dapatkan tanpa hadirmu. Kau sanggup membuka jalan di lautan, mata air di padang gurun, tembok diruntuhkan, badai ditenangkan, gunung dipindahkan. Percaya Kau yang bertata atas semesta, Kau menakar laut dengan tanganmu, Kau membentang langit, pencipta segalanya. Tak ada Allah yang seperti Engkau. Kau beri hidupmu ganti dosaku, Kau selamatkanku dan pulihkanku. Semua yang terbaik tersedia bagiku. Tak ada Allah yang seperti Engkau. Kau sanggup membuka jalan di lautan, mata air di padang gurun, tembok diruntuhkan, badai ditenangkan, gunung dipindahkan. Ku percaya Kau yang bertata. Radio Sangga Surabaya, The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Learn to Grow edisi 19 November 2025. Tepatnya di hari Rabu, saya Wahyu Widiawati temani Anda. Kita belajar bersama di program Learn to Grow. Sudah hadir di studio Ibu gurunya, Pendeta Christine Budiarjo. Shalom, selamat pagi Bu Christine. Shalom Mbak Wahyu, shalom kekasih Tuhan, semangat belajar. Semangat belajar, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini Bu Christine masih akan mengajak kita untuk bersama-sama belajar tentang seri Seperti Yesus, Hidup Berintegritas. Silakan Bu Christine. Ya, masih tema besarnya ya. Hidup seperti Yesus gitu. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, boleh dibaca lagi ya. Dibantu baca ya Mbak Wahyu ya. Yohanes yang Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat 6. ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yes. Ini apa ayat pokoknya gitu ya.
dalam mempelajari hidup seperti Yesus. Makanya muncul pertanyaan ya, kenapa ya di dalam kekristenan ini kita ini terus diingetin gitu ya untuk kita bertumbuh serupa Kristus ya. Yang pertama karena kita punya kewajiban ternyata ya, kita semua umat tebusan Kristus ini punya kewajiban. Apa kewajibannya? Hidup seperti Yesus hidup. Nah, kalau ngomongin kewajiban itu berarti ngomongin tanggung jawab. Kalau ngomongin tanggung jawab berarti kita harus siap satu saat dengan pertanggungjawaban. Nah, berarti ini kan suatu keharusan gitu ya. Bisa dikatakan bahwa 1 Yohanes 2 ayat 6 itu memberikan kita kejelasan tentang apa? Tentang hidup dalam atau hidup sebagai orang Kristen, sebagai umat tebusan Kristus. Apa sih yang kita lakukan? Apa sih yang harus kita kerjakan? Nah, itu memberikan satu kejelasan buat kita bahwa semua yang mengaku bahwa dirinya ada di dalam Kristus, artinya dia adalah umat tebusan Kristus, maka dia punya kewajiban yang harus dikerjakan. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil pulang. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Apa yang harus dikerjakan itu? Yaitu hidup seperti Yesus hidup. Artinya kehidupan Yesus itu harus benar-benar hidup di dalam diri kita. Harus bisa dilihat, harus bisa dirasakan. Nah, itu sebabnya kita belajar seperti Yesus. Bagaimana caranya? Seperti Yesus. Lalu yang kedua, kalau kita masih ingat, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ya, Tuhan Yesus selesai dibaptis keluar dari air, itu langsung ya ada pernyataan dari Bapa sendiri, Allah Bapa yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi standar perkenanan Allah yang valid ya. Kan kita sering kali ya mengukur berkenan kepada Allah itu kan macam-macam ya. Katanya gini, kalau dia diberkati Tuhan, nah artinya kelimpahan materi, makmur, ya materinya nambah-nambah terus, wah itu dia, itu Tuhan sayang sama dia, ya Tuhan itu pasti hidupnya dia itu berkenan sama Tuhan, makanya dia diberkati Tuhan. Ya itu kan ukuran kita sendiri, ya kita melihat dan menilai, oh iya orang ini diberkati Tuhan. Kalau nggak berkenan sama Tuhan, nggak mungkin diberkati Tuhan gitu kan. Karena materinya nambah terus. Dia hidup dalam kemakmuran. Itu ukuran kita sendiri. Lalu ada lagi, wah dia dipakai Tuhan luar biasa. Hanya gara-gara jadwal pelayanan nambah. Hanya gara-gara jadwal pelayanan nambah, pelayanannya tambah banyak gitu ya. Diundang sono sini. Wah, berarti wah dia ini dipakai Tuhan. Kalau dia enggak berkenan sama Tuhan, enggak mungkin dia dipakai Tuhan. Nah, salah lagi kita ukurannya. Ya, jadi banyak sih sebetulnya. Coba kita cari lagi gitu ya. Apa kira-kira yang seringkali standar perkenan Allah itu kita pakai ukuran yang salah. Misal ya, doanya dijawab Tuhan loh. Wow, gitu ya. Doanya dijawab Tuhan. Wah, dia ini berarti berkenan sama Tuhan, makanya doanya dijawab Tuhan. Enggak juga sih ya. Artinya kalau doa kita itu sejalan sama maunya Tuhan ya pasti terjadi gitu kan. Kalau doanya untuk memuaskan diri sendiri kata firman Tuhan, ya jangan kecewa kalau itu enggak diturutin gitu kan ya. Jadi kita mau kembali kepada ukuran yang pas, ukuran yang jelas, ukuran yang benar, ukuran yang valid tentang perkenan Allah, yaitu kehidupan Yesus. Itu valid sudah, tidak mungkin salah gitu ya. Karena Bapak sendiri yang menyatakan bahwa kepadanya lah aku berkenan. Jadi kayak kita ditunjukkan ini loh, kalau kamu mau berkenan kepadaku, ini loh ukurannya perkenananku. Ini loh ukurannya ya. Jadi walaupun secara manusia ya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu menuai decak kagum manusia sekitar kita, itu belum bisa menjadi ukuran yang valid bahwa Tuhan juga berkenan sama kita. Karena apa? Karena manusia cuma lihat yang di luar.
tetapi Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita. Itu maksudnya. Dan kita kembali kepada ukuran yang seharusnya, yang harusnya kita pakai gitu ya, untuk mengukur hidup kita. Hidup kita dulu yang diukur, jangan ukur orang lain dulu ya. Hidup kita yang diukur oleh ukuran yang datangnya dari Tuhan gitu. Ukuran yang standarnya dari Tuhan, yaitu inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang kedua, alasan kedua kenapa kita harus serius membangun hidup kita untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Dua ini dipegang baik-baik ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bahwa kalau kita melihat dari perjalanan kehidupan Yesus, dalam perjalanan kehidupan Yesus itu saya percaya kita semua setuju gitu ya, bahwa kita melihat kekuatan integritas di dalamnya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar hidupnya kalau saya bilang itu memegang atau ya bergerak dengan integritas yang sangat kuat gitu. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang tadi dibilang perkenan Allah, itu ukurannya adalah Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus. Dan ternyata Yesus Kristus itu menyatakan, mencontohkan, meneladankan kehidupan dengan integritas yang sangat kuat. Berarti kita juga harus punya gaya hidup yang sama. Kita harus punya gaya hidup yang berintegritas pula, seperti Yesus, seperti yang Dia sudah teladankan kepada kita. Ya, setuju nggak sih kalau saya ngomong begini? Nggak ada ya kondisi kehidupan yang lebih baik selain kita ini hidup dan bergerak dalam perkenan Allah. Pasti setuju. Nggak ada kehidupan yang lebih baik di luar selain kita tuh hidup dalam perkenan Allah. Yang secara jujur ya, hidup dalam perkenan Allah itu bukan berarti bebas masalah. Ya, bukan berarti hidup kita tuh lancar jaya. Bukan berarti pula kita nggak kekurangan gitu. Kita nggak alami pergumulan. Enggak, tetap aja kehidupan yang kita hidupi ini. Karena apalah, kita masih hidup di dunia gitu ya. Yang dunia dengan penuh tantangan, dunia penuh tawaran, ya kan, yang membuat kita ini ya mau nggak mau, belum lagi kalau hidup dengan manusia yang lain gitu ya. Ya itu udah tutup mata gitu aja udah tahu kalau bakal memunculkan pergumulan gitu kan ya. Nah itulah hidup gitu ya. Jadi kalau kita pengen hidup itu lancar-lancar aja terus sampai kemerungsung gara-gara kita hadapi pergumulan, itu kayaknya halu kita ini ya. Hadapi aja gitu dan minta hikmat sama Tuhan. Pergumulannya datang, cara nyikapinya gimana Tuhan? Nah tinggal minta hikmat aja sama Tuhan. Nah orang yang hidup di dalam perkenan Allah, tetap saya katakan itu kehidupan yang sangat sempurna. Itu kehidupan yang terbaik gitu ya. Kenapa? Walaupun banyak tantangan, walaupun ada pergumulan, tetapi kita itu didapati oleh Tuhan itu meresponi segala sesuatu dengan cara yang berkenan kepada Dia. Nah itu kondisi yang sangat-sangat kita rindukan sama-sama. Bu Christine disapa oleh Bapak Henok Purwoko. Selamat pagi buat Pak Henok. Shalom. Ibu Pendeta Christine Budiarjo, salam kenal. Salam kenal. Selamat melayani firman Tuhan Bu. Tuhan Puji berkati. Tuhan, terima kasih. Bapak Asian, selamat pagi. Matius 7 ayat 1, jangan suka menghakimi. Diaminkan apa yang disampaikan oleh Bu Christine. Yes, hidup ini memang penuh penderitaan. Yusuf aja dipenjara sampai 13 tahun. Tapi Yusuf selalu masih berlanjut kayaknya. Okay. Selalu dalam penyertaan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Pak Asien. Baik, berlanjut Bu, belajar kita. Jadi seperti Yesus hidup dalam perkenan Allah, salah satunya adalah hidup berintegritas. Kita harus membiasakan diri. Saya boleh katakan, saya mengajak semuanya, gitu ya. Termasuk saya sendiri harus terus mengingatkan diri sendiri, membiasakan. Penilaian manusia mungkin
angkat 2 jempol. Tetapi bagaimana penilaian Tuhan terhadap diri kita? Itu yang menjadi fokus kita gitu ya. Lah percuma kita kenyang pujian manusia, tetapi Tuhan melihat kita masih belum berkenan. Problemnya kan Kepada kita nggak tahu Tuhan berkenan atau enggak, itu ukurannya apa, Bu? Nah, firman Tuhan. Ah, Kembali lagi tadi ya, balik saya ke firman bilang Tuhan ya. ya. Inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Berarti apa? Ya patron kan hidup kita itu dengan Yesus. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana. Ini kita beberapa bulan ini kita sudah belajar. Bagaimana cara Yesus mengasihi, bagaimana Yesus menanggapi orang sekitarnya. Bagaimana ketika Yesus berhadapan dengan situasi yang menekan ya. Situasi-situasi yang urgent gitu ya. Bagaimana sikap dan tindakan atau responnya Yesus. Kita udah pelajari nih berbulan-bulan gini ya. Nah, itu sebabnya nggak ada ukuran lain saya bilang. Makanya saya bilang tadi ya, ukurannya itu bukan apa yang menurut standarnya manusia. Karena manusia cuma bisa lihat di depan. Cuma lihat permukaan aja. Pencitraan kita juga nggak tahu gitu kan ya. Nah yang terpenting dari kitanya ini setiap kali dalam segala sesuatu, apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan gitu ya, please deh kita sama-sama ngingetin diri sendiri. Penilaian Tuhan terhadap saya bagaimana ya? Penilaian Tuhan terhadap ucapan saya bagaimana? Penilaian Tuhan terhadap perilaku saya bagaimana? Penilaian Tuhan terhadap apa yang saya kerjakan itu bagaimana? Itu jauh lebih penting ya. Dan itu juga salah satunya yang menolong kita untuk selalu ingat hidup berintegritas. Ya. Nah, hidup berintegritas itu, jadi saya boleh menyimpulkan gini, hidup berintegritas itu membawa kita hidup dalam perkenan Allah seperti Yesus ya. Integritas itu apa sih? Sederhananya, ini saya terjemahkan sederhananya yang membuat kita bisa mudah mengerti ya. Integritas itu artinya orang dapat melihat apa yang tampak di luar itu sebagai cerminan. Atau orang bisa melihat apa yang tampak di luar itu yang menggambarkan gitu ya, apa yang ada di dalam kita. Itu integritas. Jadi memang integritas itu musuhnya adalah pencitraan. Musuhnya adalah kemunafikan. Begitu ya. Itu musuh-musuh bebuyutan itu yang bertolak belakang gitu ya. Nah, integritas itu lebih dari sekedar baik. Itu. Jadi kalau kita baik aja gitu nggak cukup. Dan memang benar ya, firman Tuhan ngajarin kita baik nggak cukup. Harusnya kamu tuh benar gitu kan ya. Benar. Karena pada awalnya kita ini diciptakan kudus dan benar, seperti serupa segambar seperti Allah. Nah makanya dalam perjalanan hidup kita, tuntutan kita ya nggak cuma sekedar baik. Tuntutan kita ini Tuhan mau melihat benar gitu ya. Integritas itu sikap yang jujur, transparan, itu integritas. Transparan. Jadi diukur dengan ukuran apa saja, dilihat dari sisi mana saja, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah, atau dilihat dari situasi apa saja, itu teruji gitu ya. Terlihat integritasnya gitu. Lalu integritas itu tanpa topeng. Ya, nggak pakai topeng kan ada ya. Saya berdoa ya kita semua ini di zaman now itu ya, walaupun dunia menawarkan banyak filter, banyak ya kan, dunia itu menawarkan banyak filter. Jadi terlihat cantik, terlihat bagus gitu Bu ya. Dan itu yang saya maksudkan itu bukan sekedar di media sosial loh, bukan sekedar di aplikasi-aplikasi loh, di dunia nyata juga loh. Banyak dunia ini menawarkan filter ya. Gimana caranya? Ya, kita bisa tampil manis padahal di dalamnya bobrok gitu kan ya. Itu banyak caranya ya, banyak tips-tipsnya gitu yang diberikan oleh dunia. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita itu transparan, nggak ada topeng. Jadi sudah
koleksi topeng dibuang aja. Ya, koleksi topeng dibuang aja. Bu Christine disapa dari Lumajang ini. Wow, Ada sumber berkat, Tuhan memberkati Bu Christine. Salam dari Lumajang, Bu. Salam balik dari Surabaya. Iya, selamat pagi buat Ibu Irma juga. Amin, betul sekali Bu Christine. Tuhan. Oke. Puji Tuhan Iya. ya. Bu, apakah berarti orang nggak boleh pakai pencitraan atau nggak boleh pakai filter gitu, Bu? Maksudnya ini filter apa nih? Filter di dunia nyata ya. Di Nah, kalau dunia. filter di media sosial boleh nggak? Bu? Boleh, Bu ya. Biasanya kan gini, kalau di media sosial itu kan supaya kelihatan seger, mendatangkan sejahtera gitu ya. Tapi yang nggak boleh yang benar-benar sampai berubahnya 180 derajat gitu ya. Loh, itu dalam firman Tuhan itu juga ada loh. Firman Iya. Tuhan itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu bilang gini, jangan sampai ya orang itu memperhitungkan lebih dari apa yang mereka bisa lihat daripadaku. Iya, iya. Nah, itu ayatnya loh ada, ya kan? Jadi kalau misalkan ya filternya itu supaya kelihatan seger, ya wajar-wajar aja lah, Iya. ya kan? Supaya kalau kita ngomong itu orang bisa benar-benar apa ya? Tidak fokus dengan yang lain gitu loh. Iya, iya, Ya, iya, iya. tidak fokus menilai yang lain gitu ya. Mm-mm. Nah, itu sah-sah saja. Nah, Ya. sekarang ini kan kalau orang di dunia nyata, Bu ya, apalagi kalau mungkin itu untuk apa ya, sebuah tujuan tertentu, misalnya tujuan politis atau cari follower gitu ya, itu kan dipoles sedemikian rupa, Bu. Iya. Cari maaf saya bilang, cari jemaat. Itu kan harus terlihat Nggak usah minta maaf, memang itu tampil kenyataan. bagus ya. Nanti saya dimusuhi para pendeta. Nah, ya semua harus berubah lah ya. Itu kan harus dipoles dengan baik supaya banyak orang datang. Apakah itu salah, Bu? Gini, beda ya, dipoles sama diperbaiki dari dalam beda. Iya. Ya, dipoles sama diperbaiki dari dalam itu sangat-sangat berbeda. Ya, kalau dipoles-poles pencitraan, topeng itu manipulatif loh. Dan kalau itu manipulatif itu kayaknya bukan berasal dari Tuhan deh, gitu kan ya. Iya. Nah, memperbaiki dari dalam itu adalah kembali kepada kebenaran gitu. Beranilah memberitakan kebenaran yang murni. Masih mengaminkan toh firman Tuhan yang berkata kalau Tuhan Yesus ditinggikan ia akan menarik banyak orang datang. Benar nggak? Iya. Masih percaya itu nggak kita ini gitu? Ya, jadi memoles itu ya, kita mesti hati-hati. Lebih baik diperbaiki dari dalam, terpancar keluar. Ya, itu lebih halal gitu ya. Boleh saya pakai kata halal Iya, gitu ya. iya. Itu lebih halal. Dan caranya gimana, Bu, memperbaiki dari dalam? Intinya ya sudah, beritakan firman Tuhan yang murni gitu. Si pemimpinnya itu juga harus belajar terus, mau membuka diri, mau untuk terus belajar menemukan gitu ya. Yang murni itu yang seperti apa? Saya punya istilah begini, ini penilaian saya ya, maksudnya ini kesimpulan saya gitu. Kalau seorang pemimpin rohani utamanya ya, itu nggak punya mata air sendiri, nggak bisa menemukan mata airnya sendiri, saya boleh bilang lebih banyak akan pakai polesan dan akan pakai cara-cara yang menarik, di luarnya menarik, tetapi sesungguhnya di dalamnya yang bersangkutan kebingungan sendiri. Iya. Loh, iya. Banyak ya, ini dalam perjalanan pelayanan saya, ini pengalaman pribadi saya ya. Banyak jemaat dari beberapa gereja gitu ya, itu curhatnya begini. Kadang-kadang bingung, Bu, dengerin pengajaran di gereja. Kenapa bingung? Iya, soalnya sebentar A, sebentar B, sebentar C. Nah, ternyata si pemimpin rohaninya itu cuman asal comot. Maksudnya asal comot tuh gini. Pengajarannya ini bagus, diambil. Pengajaran yang ini bagus, diambil. Nah, lupa cara masaknya gitu. Nggak dimasak. Ya, bahannya boleh macam-macam, jadi tapi nggak dimasak ya. gitu. Sehingga tanpa disadari ini bagus, tapi ada satu titik ini bertabrakan. Ketika tidak diolah, tidak dipelajari lagi, tidak didalami lagi, dan yang paling terasa itu adalah jemaat yang mendengar.
satu sisi pengajaran A ke kanan, ke kiri gitu ya, pengajaran B ke kanan. Loh ini jadi ini yang benar yang mana gitu ya. Nah ketika dicari tahu ya karena yang bagus mana diambil semua gitu. Cuman ditata di dalam susunan program gitu ya. Yang terlihat cantik begitu ya. Iya. Makanya seorang pemimpin, khususnya pemimpin rohani, harus menemukan mata airnya sendiri. Artinya mata airnya sendiri itu sumbernya ya memang dari Tuhan gitu. Dari firman Tuhan. Iya. Masalahnya banyak orang itu begini, kalau dia ngambil pure Bu, nggak ada kembangannya atau nggak ngikuti tren, itu nggak dapat banyak follower Bu. Kembali lagi ya. Nanti saya nggak diundang lagi Bu. Itu termasuk pencitraan bukan? Iya itu termasuk pencitraan pakai nama Tuhan itu, pakai firman Tuhan. Iya. Dan biasanya terasa kok kalau itu hanya asal comot ya, itu nggak bisa dalam. Ya. Itu yang saya rasakan ya. Saya kan juga pendengar, saya kan juga belajar dengerin firman, saya juga beribadah gitu kan ya. Jadi biasanya itu hanya di permukaan sebagai teori lah ya, teori. Nah pendalamannya nggak ada itu karena apa? Ya karena tidak bisa memunculkan experience-nya, nggak bisa menyaksikan kesaksian tentang aku mempraktekkan ini gimana. Gitu. Berarti mengkhotbahkan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikhotbahkan gitu Bu ya. Mengkhotbahkan apa yang dihidupi dan menghidupi apa yang dikhotbahkan. Ya itu pertanggungjawaban sebetulnya kepada Tuhan. Ya. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana sih membangun integritas? Tadi Bu Christine katakan berulang itu harus dari dalam, nggak bisa pencitraan. Bagaimana cara membangun integritas dari dalam? Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi. Radio Sangkakala. Sandila. Sandal dengan perpaduan warna yang menarik, desain yang inovatif, empuk, lentur, nyaman dipakai, dan ringan. Sandal Sandila hadir untuk pria, wanita, dan anak-anak. Untuk anak-anak, Sandila memiliki lisensi resmi Warner Bros, Justice League, Disney Princess, Disney Tsum Tsum, dan Marvel Avenger. Dapatkan segera sandal Sandila di Transmart, Carrefour, Hypermart, Lotte, dan supermarket di seluruh Indonesia. Sandila, rich color of innovative style. Jang, tahu nggak masang CCTV yang bagus tuh di mana ya? Soalnya bulan kemarin aku tuh pasang CCTV, tapi udah trouble, Jang. Harus ganti ini itulah. Padahal biayanya mahal loh. Mana sempat konslet segala, Jang. Aduh, bau angus gitu. Pusing aku, Jang. Makanya Ci, beli di toko yang dipercaya dong. Atau jelas perusahaannya. Kayak rumahku tuh loh. Udah pasang lama gak ada tuh masalah-masalah kayak gitu. Masa sih, Jang? Kasih tahu dong di mana tempatnya. Itu loh di Alusionet, Jalan Emong Wungu nomor 9 Surabaya. Terus harganya gimana, Jang? Sangat bersahabat. Nanti ada penawaran dulu, dicek lokasinya baru disaranin solusinya gitu. Pasangnya rapi kok, pokoknya memuaskan deh. Wah, oke deh. Kalau gitu aku mau buruan ke Alusionet. Jangan lupa ya, ingat CCTV, ya ingat Alusionet, dijamin memuaskan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap
padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Aku milikmu, aku pertahankan hidupmu, biar kehendakmu kerjakan dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu, biar kehendakmu, ya biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sanggalah The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Lawatan Kasih gimana sih? Learn to Grow.
Karena saya ini ngimpi atau gimana ya? Iya Bu. Faktor apa ya? Itu habis lawatan kasih soal mau tidur. Sama-sama Elsa bingung. Oh ya Tugro. Faktor unikannya Bu. Ya Kak Sintan bisa bergabung juga bersama dengan kami ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Di YouTube ada Nanus Pelo. Selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan menyapa. Ternyata Bu Irma tadi itu dari Tanggul Jember Bu. Wow. Apa kabar Jember? Jember di Tanggul ya. Kemudian Mbak Asyen berkomentar, integritas adalah gaya hidup, perbuatan dan perkataan kita sesuai dengan firman Allah. Yes. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6, siapa yang hidup dalam Dia harus melakukan kehendak Allah. Selamat pagi juga buat Bapak Agus Mujiarto. Iya, berbeda, Pak. Kami berbeda dengan radio yang lain ya. Radio Sangkakala dari dulu namanya Radio Sangkakala ya. Oke. Sejak lahir. Dan barusan ulang tahun. Oke, baik. Bagaimana membangun integritas dalam kehidupan kita dari dalam? Silakan Bu Kristin. Ya, betul tadi. Siapa yang berkomentar bahwa integritas itu tindakan dengan perkataan sama. Gitu ya, sama. Ya. Tapi lebih dari itu sebetulnya. Apa yang di dalam harus sama dengan apa yang di keluar gitu ya. Artinya integritas itu harus jujur, transparan, bersih gitu ya. Bersih, murni ya, murni. Jadi dilihat dari sisi mana saja itu sama. Nah itu dia, itu PR memang buat kita gitu ya. Hidup di tengah dunia yang satu menawarkan itu berbagai macam filter itu, berbagai macam tips untuk tampil baik tanpa memperbaiki yang di dalam gitu kan. Ya, dan juga apa ya kalau saya bilang perkembangan teknologi kan gitu ya. Itu kayak sebenarnya ini kan filternya itu cuman ada di apa ya, kamera kita gitu ya. Hanya ada di gadget kita gitu ya. Tapi sadar nggak sih kebawa loh itu. Karena ya di situ tuh kita akhirnya menyadari bahwa walaupun itu benda mati, ternyata menanam value. Iya loh. Menanam value. Artinya ketika kita ada di dunia nyata pun ya, itu kita bisa berubah yang dulunya tidak terlalu memusingkan penampilan gitu ya. Tidak memusingkan penampilan atau penampilannya ya sudah oke sih gitu loh ya. Tapi karena terdidik oleh gadget ini tadi yang terbiasa filter gitu, dan itu ternyata menanam atau membangun nilai di dalam diri kita ini, sehingga di dunia nyata pun akhirnya kita tuh memperhatikan penampilan berlebihan gitu. Memperhatikan penampilan itu melebihi kita memperhatikan yang rohani, yang batinia. Nah itu kan sudah satu pergeseran. Disinilah yang mesti kita hati-hati gitu ya. Itu alami pergeseran. Dimulainya dari mana? Dari value, dari nilai. Apa yang boleh ya saya bilang, kita kan tidak dengan sengaja atau mempelajari, oh iya berarti gitu, nggak dengan sengaja itu, tetapi karena terbiasa melakukan itu, terbiasa menggunakan itu, akhirnya itu boleh saya pakai istilah merembes gitu. Ya, nilai itu merembes masuk ke kita, dan itu juga mempengaruhi kehidupan di dunia nyata kita ya. Yang dulunya ya penampilan udah baik-baik saja, terus karena ada pergeseran nilai sehingga ya lebih mementingkan penampilan lahiriahnya ini dibandingkan membenahi yang di dalam. Ya bisa senewan-senewan sendiri, marah-marah sendiri, jengkel-jengkel sendiri gitu kalau penampilan kita menurut kita itu nggak oke gitu ya. Nah itulah pergeseran yang saya bilang tadi ya. Nah integritas itu kalau integritas di dalam Kristus itu artinya begini, tahu prinsip kebenaran dan berani bayar harga untuk menghidupi atau melakukan prinsip kebenaran itu. Bukan nggak itu yang diajarkan oleh Kristus ya. Dia bayar harganya semuanya itu untuk supaya prinsip kebenaran itu benar-benar bisa terlihat di dalam hidupnya dan
dia meneladankan itu loh. Tahu prinsip kebenaran dan berani bayar harga untuk menghidupi itu. Buktinya di mana, Bu? Buktinya salib. Salib ya. Dia tahu yang benar, dia tahu apa yang menjadi kehendak Bapaknya, dia tahu apa itu prinsip yang harus dikerjakan, dan bayarannya mahal banget gitu ya. Tapi dia bayar itu untuk itu. Dia kerjakan itu. Gitu ya. Nah, sederhananya gini, kalau orang yang berintegritas itu berarti luar dan dalam. Ya, apa yang di luar sama dengan apa yang di dalam. Kalau ngomong di depan ya sama dengan ngomong di belakangnya ya. Terus wajah publik, wajah yang terlihat banyak orang sama wajah private sama juga ya. Jangan sampai ya di luar dikagumi banyak orang, di rumah dihindari. Iya. Ketika kita sendirian atau ketika di tengah orang banyak sama ya, tidak ada kemunafikan. Ketika di rumah maupun di gereja atau dalam pelayanan juga sama gitu. Beberapa saya menjumpai ada yang suaminya seorang istilahnya apa ya namanya, orang kunci ya di dalam sebuah gereja gitu ya. Di gerejanya itu dia suaminya termasuk orang kunci, pengkhotbah juga, tapi istri dan anak-anak enggak mau ke gereja situ. Ada loh. Iya. Saya pernah punya teman, Bu. Jadi gitu ya? Suaminya pengkhotbah juga. Dia bilang sama saya kalau dengar suami saya khotbah saya mual. Serius, beneran dia mual. Itu serius. Karena memang beda. Dia di atas mimbar dengan di bawah mimbar. Ada kok, masih banyak. Ya, yang seperti itu. Nah, itu jangan sampai gitu kan ya. Nah, integritas itu sebuah pilihan. Integritas itu adalah gaya hidup. Gaya hidup yang kalau diteruskan itu akan menjadi karakter yang menetap. Nah, itu yang paling Tuhan tunggu dari hidup kita. Ya, ada satu peristiwa di dalam hidup saya, dan itu memang pada akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya dari anak-anak rohani saya. Saya nggak perlu cerita detail karena ya itu sudah lampau gitu ya. Tetapi ketika diutus untuk melayani ke sebuah daerah, kemudian yang mengutus untuk melayani ini tidak lagi atau boleh dibilang lepas tangan gitu ya. Ketika terjadi konflik, terjadi boleh saya katakan itu pengambil alian secara sepihak gitu ya, kan tahu toh artinya. Pengambil alian kedudukan secara sepihak tanpa ada dasar gitu ya. Yang saya berharap bahwa yang mengutus sebagai pemimpin itu ya harusnya menjadi penengah gitu kan ya. Karena kan kita ini utusan gitu loh. Nah, tapi ketika di satu titik kita itu diperhadapkan kepada satu kondisi yang kita nggak bisa, ya memang kita nggak bisa pilih gitu ya, untuk kembali atau meneruskan kan gitu. Sebetulnya pilihan itu tidak ada, karena pada satu titik itu bagaimanapun juga kita itu ditekan untuk meninggalkan. Nah itu. Nah, bagaimana, apa yang saya dan suami ini lakukan? Kita cuma ingat ini aja deh, integritas. Nah, ketika di daerah itu kemudian ada yang ya rekan-rekan gereja lain tuh tahu gitu apa yang kami alami, tahu bagaimana ceritanya gitu kan. Mereka-mereka ini dari gereja-gereja lain tuh menyatakan diri gitu bahwa aku tahu siapa kalian itu, bahwa ini istilahnya persoalan ini diada-adakan gitu loh, apa ya namanya, dimanipulasi lah istilahnya. Kondisinya ini dimanipulasi dan mereka tahu. Jadi lebih baik kalian tidak usah meninggalkan daerah ini, kalian tetaplah di sini. Nanti kita yang support pelayanan kalian, kita akan menaungi kalian. Itu kurang lebih ya ada 3-4 gereja loh. Jadi kalau ini ya, saya pada saat itu nggak diingetin sama Tuhan bahwa hamba Tuhan tanggung jawabnya itu ya integritas itu. Kalau seorang hamba Tuhan nggak punya integritas, jangan sebut dirimu hamba Tuhan gitu. Nah,
Apa yang Tuhan ingatkan kepada saya? Simple. Yang mengutus siapa? Kamu harus kembali dan kamu harus mempertanggungjawabkan. Artinya kembali, kalau kamu mau serahkan ya kamu serahkan dan ada pertanggungjawaban gitu ya. Nggak bisa langsung di daerah itu pindah kapal gitu. Ya. Nangkep Harus maksudnya? balik dulu ya. Iya iyalah. Untuk bertanggung jawab Kan kamu dulu. diutus Iya, gitu loh. iya, iya, Kan iya. kamu diutus, kamu harus cerita semuanya apa yang terjadi gitu kan. Dan kalau kamu tidak tidak apa istilahnya itu, kamu udah nggak nyaman lagi, nggak bisa di tempat itu lagi, di naungan itu lagi, ya udah. You have to choose gitu. Kamu bisa memilih gitu ya. Tetapi saya bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami pada saat itu bahwa kembali itu adalah pilihan yang terbaik dibandingkan bertahan tapi pindah kapal. Karena nilai sebuah integritas itu kan teruji dari situasi-situasi yang seperti itu ya. Nilai dan kekuatan integritas itu justru ya ketika atau dipertaruhkan ketika kita menghadapi pilihan yang seperti itu. Bisa nggak saya berpikir, itu ada anak rohani saya yang nanya gini, kenapa kok nggak pada saat itu berpikir gini, oh gereja-gereja yang menawarkan diri untuk menaungi ini kan jawaban dari Tuhan gitu. Ya beda-beda tipis sih gitu ya. Setipis tisu. Ya, Setipis tisu di belah 7. itu yang ya istilahnya gini loh. Ada nggak sih pemikiran seperti itu gitu? Dan mungkin secara awam gitu ya kita akan mengiyakan gitu bahwa ya iyalah ini jalan Tuhan gitu ya. Untuk kamu tetap pelayanan di daerah itu. Bahkan mungkin akan ada peneguhan-peneguhan gini. Wong kamu kan diutus ke daerah ini, ya kan? Ya kamu harus tetap stay. Nah, itu loh. Nah, artinya tetap stay itu apa? Mungkin berperang, ngajak perang nih ceritanya gitu ya. Atau buka lahan baru di situ. Iya, atau pindah kapal buka lahan baru gitu ya. Kan intinya kamu diutus ke daerah ini gitu. Nah namanya diutus tuh dalam pemikiran banyak orang itu gini, ya tempatmu di sini gitu loh. Nah, mbok piye caranya? Lah, kalau saya pemahaman saya itu, loh, bagaimana caranya itu penting gitu loh untuk dipertimbangkan. Nggak bisa, yo apa carane gitu, nggak bisa. Ya, nah akhirnya kami memutuskan untuk kembali, untuk balik gitu ya, dan meninggalkan daerah itu. Yang gereja-gereja lain itu yang menawarkan diri itu juga rasanya kayak, loh kenapa sih kok kalian pulang? Kenapa sih kok kalian meninggalkan daerah ini gitu ya? Bukankah Tuhan sudah utus ke sini ya, tempatmu itu di sini, tempat kalian di sini. Tapi walaupun tawaran tuh begitu menarik, secara daging menarik loh itu. Secara daging menarik. Ya, karena menaungi itu bukan sekedar wis berjuang dhewe gitu ya. Nanti kalau sudah jadi wis pakai namaku gitu. Enggak loh. Mereka yang menyediakan loh. Nah itu kan kayaknya memang jawaban dari Tuhan gitu kan ya. Kalau diukur secara daging, secara gampang-gampangan itu, loh itu jalan Tuhan itu. Tapi enggak. Integritas itu jauh lebih berharga, lebih bernilai, lebih menjadi penentu yang harus diperjuangkan dibandingkan memperjuangkan hanya untuk tetap tinggal di sana dan tetap melayani di sana dengan bendera yang lain. Jadi akhirnya ya kami memutuskan untuk kembali, menyerahkan. Pokoknya pesan kami, gembalakan baik-baik. Kan sudah mengambil posisi kami toh, ya sudah gembalakan dengan baik-baik gitu. Nah, ketika kami kembali ya
tetap aja banyak yang nanya, kenapa kok kembali? Kenapa kok nggak berjuang di sana? Lah masalahnya untuk kembali ini pun berjuang loh kita. Gimana sih? Iya. Untuk memperjuangkan, untuk mempertahankan dan menghidupi integritas ini kita berjuang. Ya, rasa malu, ya kan? Merasa gagal. Loh itu perjuangan yang orang nggak lihat Iya, gitu. iya. Perjuangan yang orang nggak lihat, tetapi kami tetap memutuskan apapun tantangannya dah, apa orang mau omong sudah gitu ya. Tapi yang kami pegang, kami sebagai hamba-hamba Tuhan harus pegang itu integritas, harus menghidupi integritas. Gampangnya gini loh, aku diutus oleh siapa, aku harus kembali dulu. Kalau aku mau menyerahkan, aku harus serah terima dulu dengan segala pencatatan kerjaku, kan gitu kan ya, dengan segala pencatatan kerjaku dan apa yang terjadi sekarang. Nah, selebihnya ya udah, saya adalah orang bebas, saya adalah orang merdeka. Itu prinsipnya integritas. Kemudian ketika kami kembali, yang kami pikir ya, itu kami pikir tuh gini, sudahlah, kalau sudah pertanggungjawaban, udah tahu jalan ceritanya yang sebenarnya, ya udah kami serahkan, kami lepaskan gitu. Ternyata Tuhan punya planningnya yang berbeda loh. Apa Bu? Gini, jadi lucu ya. Jadi pemahaman kami itu kan nggak pulang ya udah, kami orang bebas, kami mau bernaung di mana saja. Itu kan mau pakai bendera mana saja itu bebas gitu buat kami. Itu udah, ya udahlah kita selesaikan di rumah kita gitu kan. Ya, tapi setelah dalam prosesnya untuk kami boleh menyelesaikan semuanya itu, pertanggungjawaban dan lain-lain itu, Tuhan tuh memberikan satu pengertian berbeda lagi. Katanya dalam hati nih Tuhan ngomong itu kayak gini, integritas itu lebih sempurna loh kalau kamu tidak meninggalkan arena. Wow, saya bilang, bayangin ya, Jadi bisa tetap ada dalam kapal yang sama. Iya. Itu sakit loh. Gimana? Ngomong nggak berjuang gitu. Sakit tapi tak berdarah Bu. Ngomong nggak berjuang gitu. Iya. Belum ngerasain ya. yang kita bayangkan itu gini loh. Tetap aja ya, namanya manusia ya. Setelah serah terima, setelah ini kita orang merdeka, kita bebas pilih gitu kan. Kita sudah lepas dari mata-mata yang memandang gitu kan. Kita sudah terbebas dari mata-mata sinis yang memandang, mata-mata yang penuh pertanyaan gitu kan ya, mata-mata yang meragukan. Kita sudah tidak ketemu dengan mata-mata itu lagi gitu kan. Tapi di dalam prosesnya ini belum tuntas nih pertanggungjawaban. Serah terima belum tuntas ini ya. Itu ternyata Tuhan ngomongnya kok gini. Itu muncul aja gitu di dalam hati gini. Integritas itu makin sempurna loh kalau kamu tetap bertahan tetap di dalam arena sampai terbuktikan bahwa ya memang kamu tidak melakukan kesalahan. Wow. Oh gitu ya. Berarti saya masih tetap harus berhadapan dengan orang-orang itu, mata-mata itu gitu kan ya. Tapi benar-benar di situ kami bergumul. Gimana ini gitu. Tapi sekali lagi Tuhan ingetin, kamu tuh hambaku. Kalau kamu tidak melakukan kehendakku, berarti kamu melakukan kehendakmu sendiri. Berarti kamu bukan hambaku. Apot ini. Ini satu statement yang begitu berat ini gitu. Dan akhirnya memang benar. Akhirnya kami tetap stay ya, dan ya menjadi jemaat biasa gitu ya. Yang tetap memberi kami kepercayaan, pelayanan itu orang-orang yang benar-benar mengenal kami. Sehingga tidak terpengaruh dengan hoax di luar sana. Until now Gitu ya. sampai hari ini Ya. Ya, itu sudah kira-kira berapa tahun? Boleh dibilang 20 tahunan ya. 20 tahun. Iya. Dan disitulah akhirnya memang pada akhirnya ya itu terbuktikan gitu bahwa kami itu tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi ada pihak yang berambisi ingin berkuasa. Wes itu aja intinya begitu ya. Dan akhirnya juga saya mengambil satu kesimpulan begini. Orang atau manusia itu bisa merusak. Ini dalam konteks pelayanan ya. Tapi bisa berlaku apa saja. Orang manusia itu bisa merusak pelayanan saya.
Tapi manusia nggak bisa merusak visi Tuhan yang ada, yang Tuhan tanam, yang Tuhan sudah bangun di dalam diri saya. Artinya dulu penggembalaan, apakah harus sampai mati penggembalaan? Ternyata enggak. Ternyata Tuhan butuh saya saat ini di pemuritan. Saya kerjakan itu. Nah, itu yang menjadi peneguhan buat saya, visi Tuhan. Nggak pernah gagal gitu. Ya, apa yang saya kerjakan nggak masalah. Siapapun yang mau merusak apa yang saya kerjakan silakan gitu. Karena saya punya satu pengalaman yang akhirnya membangun satu mindset di dalam diri saya bahwa apa yang saya kerjakan ini semuanya kan untuk Tuhan. Jadi kalau ada yang manusia yang berusaha merusak seperti yang saya alami itu tahun-tahun yang kemarin gitu ya, nggak masalah sih, karena saya tahu pasti Tuhan punya jalan cerita sendiri gitu atas hidup saya. Gitu. Ada banyak orang itu ketika terjadi hal seperti itu, Bu, mereka sibuk klarifikasi. Iya. Ibu gimana? Diam atau karena Iya. kalau diam itu orang itu seperti bola panas liar yang bisa digoreng kemana saja, Bu. Nah, sekarang ini orang lebih mikir saya harus klarifikasi supaya nama saya dibersihkan. Apakah Ibu tidak mau melakukan itu? Enggak. Pada saat itu saya tidak terpikir sih untuk klarifikasi. Iya. Cuman saya juga memikirkan jangka panjangnya. Artinya gini, kalau saya klarifikasi itu mau sampai kapan? Kan gitu ya. Mau sampai kapan? Berarti kalau klarifikasi itu saya pakai kekuatan saya sendiri. Dan yang tragis tuh begini, kita klarifikasi terhadap si A, tapi kalau si A ini kekeh sama pendapatnya sendiri, sia-sia klarifikasi saya, gitu kan? Ya kan? Terhadap si A ini, ya apa yang saya katakan itu nggak ada gunanya gitu. Nah, kalau saya ngomong sama si B gitu ya, kalau dia mengenal saya dengan lebih baik, nggak perlu klarifikasi gitu loh. Kan gitu ya. Jadi intinya apa? Yuk gak usah klarifikasi, itu yang terpikir gitu. Dan saya lebih fokus kepada pemulihan di dalam. Banyak diem. Dan Jadi, hari ini sudah pulih, Bu ya. Oh sudah. Makanya bisa berbagi dengan kekasih Tuhan. Bagaimana integritas itu berarti ketika kita disalah mengerti, ketika kita fitnah ya. Boleh saya katakan difitnah ya, Bu. Kita tetap diam dan melakukan bagian kita. Tidak lari dari proses itu. Suaket loh, Bu. Dan itu kan sudah 20 tahunan ya. Sebentar. Iya, Ding. 20 tahunan ya. 20 tahun selama 20 tahun ini apa yang kami putuskan, apa yang kami sudah kerjakan di sana di dalam pelayanan masih dicerita loh sampai hari ini. Mereka enggak bisa lupa gitu. Nah, di situ tuh peneguhan buat kami ya bahwa ini loh, kamu nggak usah bela diri itu loh. Orang-orang ini nggak akan pernah lupa. Bahkan seringkali mereka itu masih begini. Kapan? Ayo buka pelayanan lagi di sini. Dan kalau kami ke daerah itu masih banyak yang mau buka gereja ya? Gitu. Mau buka gereja ya? Itu loh saya bilang, ini ya sudah 20 tahun yang lalu, Rek. Saya bilang gitu ya. Sudahlah, selesai itu ya. Tapi enggak, tetap diceritakan, tetap tetap didengungkan gitu ya. After 20 years loh. Tidak dilupakan. Bahkan kesan yang mereka dapat adalah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan loh ya. Nah, ini saya cuma menceritakan. Banyak yang contoh ya, contoh bagaimana. Banyak yang mengatakan yang benar-benar gembala kok malah disingkirkan gitu loh. Artinya fungsi ya, lebih ke arah fungsi. Mereka merasakan dampaknya ya. Kita mengerjakan fungsi pada masa-masa itu gitu. Sehingga istilah mereka itu yang benar-benar gembala loh kok malah dipulangin gitu. Kok malah disingkirkan. Itu. Makanya integritas itu pada saat kita mau melakukannya itu berat banget. Berat. Karena apa? Kalau kita nggak punya pilihan lain tuh gampang. Iya kan, mau nggak mau gitu. Ini kan. banyak opsi ya. Banyak opsi. Dan opsinya menarik semua. Wah, bener. Dan nggak salah loh opsinya itu. Iya, kelihatannya nggak salah. Kelihatannya.
Ya, yang lebih dalam lagi tuh kita mikirin gitu. Gini, saya ngobrol sama suami saya tuh gini. Nah iya, kalau integritas saja kita nggak kerjakan gitu ya. Terus kita ini tetap bertahan di sana, pindah kapal gitu. Terus kalau kita khotbah itu kita ajarin apa ya mereka ya? Iya kan? Kalau kita khotbah itu loh, kita ajarin apa? Ngomong tanggung jawab, loh, ya enggak gitu kan. Ngomong integritas enggak, ngomong kesetiaan enggak. Lah terus mau ngajarin apa? Itu yang berat. Iya. Jadi akhirnya ya sudahlah, kita akhirnya kembali dan tetap di sana, tetap di situ. Ya, Ya. kekasih Tuhan, ini kalau Anda mungkin nggak paham ceritanya bingung ya, tapi intinya ya begitulah, tetap bertahan walaupun itu kadang terlihat atau dan terasa menyakitkan. Sabar dulu kekasih Tuhan, Bu Christine masih akan terus berlanjut. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Radio Sangkakala. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kekasih Tuhan, mari kita menyatukan hati bersama-sama, membawa setiap pokok-pokok doa dan pergumulan, serta kerinduan Anda pada Tuhan, dalam program Lawatan Kasih. Lawatan Kasih hadir setiap Selasa dan Jumat, jam 9 pagi, hanya di Radio Sangkakala. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Kekasih Tuhan, sebagai warga negara Indonesia yang notabene adalah negara hukum, maka kita harus mengetahui seluk-beluk hukum. Sebagai warga negara Indonesia di mata hukum, kita perlu tahu apa saja hak dan kewajiban kita. Ikutilah program Bincang Malam Hukum setiap Rabu jam 8 malam di Radio Sangkakala. bersama narasumber yang berkompeten di bidang hukum. Program ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bincang Malam Hukum setiap Rabu jam 8 malam. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga
berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan bagimu. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku hanyalah menyembah-Mu, Yesus. Sangkakala The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Learn to Grow bersama dengan Pendeta Christine Budiarjo. Seperti Yesus, hidup berintegritas. Dan integritas itu kalau kita orang percaya harus kita hidupi. Walaupun itu mungkin harus menahan sakit, rasa malu, rasa enggak istilahnya kok diginikan gitu ya. Tadi seperti kesaksiannya Bu Christine ya. Jadi ini bukan sekedar teori, tetapi Bu Christine sudah melewati itu. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA, TikTok, YouTube, saya buka untuk Anda. Bu Christine, ada salam kenal dari Warta di Sulawesi Tengah. Shalom Ibu. Shalom. Wow, di Sulawesi Tengah. Sulut. Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Bu. Sulteng. Salam kenal dari Sulawesi Tengah. Iya. Salam kenal juga dari Surabaya. Iya. Kapan ke Surabaya? Yuk kita kopi darat. Kopi darat. Oke, baik, berlanjut kembali Bu. Oke, nah integritas itu harus dibangun. Ya, integritas itu tidak bisa
kita hanya doa terus tiba-tiba berintegritas. Cara membangunnya gimana, Bu? Nah, itu dia. Yang pertama dari sebuah keputusan dulu, Dipa. Jadi kitanya sendiri ini harus punya keputusan. Ambil keputusan dulu. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk kita tuh mau menyenangkan siapa dengan hidup kita ini. Nah, pastinya kalau kita mau hidup berintegritas, ya dimulai dengan sebuah keputusan untuk menyenangkan Allah, nggak ada lain. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 10 itu ayat ini sangat, menurut saya ini sangat jelas dan tegas gitu ya. Galatia 1 ayat 10. 5 apa 1? Galatia 1 ayat 10. Oh, 1. Ya. Oke. Galatia 1 ayat yang ke-10 begini bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yes. Tadi saya nyebutnya Galatia 5 ya. Iya. Maaf ya. Galatia 1 ayat 10. Itu ayat itu bagi saya jelas dan tegas itu. Ya kan? Nah, catatan pentingnya adalah di situ ada kata manusia. Pilihan itu kan berkenan kepada Allah atau manusia. Hati-hati di sini karena kita pun manusia. Apa kita milih yang kita senangi ya, Bu? Iya toh. Tapi itu wajar loh, Bu. Kita milih apa yang kita senangi. Kan jadinya berarti gini, pilih mau menyenangkan Allah atau menyenangkan dirimu sendiri gitu kan ya. Dan kenyataannya loh, setuju nggak ya dalam hidup ini, terutama dalam hidup kekristenan, dalam pelayanan, itu kita banyak menyupai gini, apa yang aku suka Tuhan nggak suka, apa yang Tuhan suka betul, aku Bu. nggak suka. Itu kan, makanya harus dimulai dengan kesadaran untuk mengambil satu keputusan. Ambil keputusan dalam perjalanan hidupku sampai nanti dipanggil Tuhan pulang, itu aku mau nyenengin siapa gitu loh. Mau nyenengin diriku sendiri, ini manusia, atau menyenangkan manusia lain, ya itu pencitraan akhirnya gitu kan. Sampai kita kewalahan sendiri kalau kita mau nyenengin manusia, itu kan kewalahan sendiri kita ya kan. Karena kesenangan manusia itu tuntutannya tambah-tambah, nggak bisa berhenti di satu titik gitu loh. Nah, atau kita mau menyenangkan Allah, nah pilih gitu. Nah, gimana caranya ya kita ini bisa menyenangkan Allah? Disadari ya, mulai hari inilah kita belajar ya. Setiap detik kehidupan kita ya. Latihlah diri untuk bertanya kepada diri sendiri. Misal gini, kalau aku mau ngomong, kira-kira ini penilaian Tuhan terhadap omonganku ini kayak seneng nggak tuh dengan omongan gitu ya. Nah, kalau kita mau bertindak sesuatu, sebentar. Kira-kira penilaian Tuhan terhadap tindakanku nanti ini kayak apa ya? Kita mau berespon, saya ngomong respon loh ya, bukan reaksi ya. Kalau reaksi kan spontan. Ya, reaksi itu spontan. Kadang-kadang ya masih ya iyalah, reaksi itu manusiawi gitu. Tapi berbeda dengan respon. Karena ketika berespon itu kita udah mikirin. Kita udah mikir gimana saya harus bertindak gitu kan. Apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, ketika kita mau berespon, jangan cuman enaknya tak apain ya, bukan cuma gitu ya, bukan cuma aku harus gimana ya kalau kondisinya kayak gini. Tapi coba ditambahkan di dalam pertimbangan itu, kira-kira kalau aku memutuskan kayak begini, aku berespon kayak begini, penilaian Tuhan terhadap aku seperti apa? Gitu ya. Karena kan kita tadi sudah mengambil keputusan untuk kita mau menyenangkan Allah dengan hidup kita. Berat loh, sangat berat. Sangat berat. Nggak mudah. Iya, nggak mudah gitu. Nah, bagaimana kita bisa punya patokan gitu ya? Apa yang menjadi kesenangannya Allah, apa yang nggak disukai oleh Allah ya. Boleh dibaca di dalam Matius 7 ayat yang Matius 7 ayat 24 ya. Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, ini bicara tentang keteguhan, ya toh, keteguhan. Dasarnya kita bisa teguh seperti ini, itu firman Tuhan. Satu lagi, tadi dibilang ya, gimana kita bisa tahu caranya
atau patokan atau ukurannya menyenangkan Allah. Yang di dalam Efesus 6 ayat yang ke-14. Efesus 6 ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ya, berikat pinggangkan kebenaran. Waktu saya renungkan gini ya, berikat pinggangkan. Ikat pinggang itu kan berarti yang diikat perut kita itu. Ya, betul. Nah, di dalam kalau bahasa Alkitab itu ya, ngomongin perut itu ngomongin hawa nafsu loh. Ngomongin perut itu ngomongin kepuasan gitu kan, kepuasan daging gitu. Jadi apa? Oh ya, kepuasan dagingnya itu yang mesti diikat. Ya toh? Diikat oleh apa? Artinya diikat, dibatasi, ditundukkan oleh apa? Kebenaran. Dan itu yang membuat kita bisa teguh di dalam, kita tadi kan memutuskan mau menyenangkan Allah gitu kan, mau hidup berintegritas, kita bisa tetap teguh apapun risikonya, berapapun harganya gitu ya. Kita tetap didapati menjadi pribadi yang teguh hidup berintegritas kalau hidup kita ini atau setiap gerak hidup kita didasari oleh prinsip firman dan hawa nafsu kita ini ditundukkan, diikat, dibatasi oleh apa? Oleh firman Tuhan. Jadi nggak bisa lepas dari firman Tuhan. Untuk kita bisa tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka, ya balik lagi, dia cuma kasih satu buku ini, Alkitab kita. Pengen menyenangkan Allah, pengen tahu apa yang Allah suka dan tidak suka, jangan Alkitab itu tertutup, dibuka. Ngerti nggak ngerti, balik lagi ya saya kalau ngomong sampai tidak bosen-bosen saya. Ngerti nggak ngerti, baca aja. Mungkin ada yang baru bergabung ya di saat ini ya. Jadi ngerti nggak ngerti, baca aja. Udah. Nggak ngerti di satu ayat, kalau dibaca terus nanti ayat yang lain memberikan penjelasannya. Nggak ngerti lagi, tambahin lagi. Oh, makin banyak, makin diperkaya kita untuk memahami satu ayat itu. Jadi gimana membangun integritas? Ya dibangun dengan menghidupi kebenaran firman. Nggak ada lain. Balik-baliknya ke situ-situ gitu ya. Urusannya sama apa yang seringkali menggagalkan kita untuk hidup dalam integritas? Hawa nafsu, daging, kemauan kita. Kalau di dalam Galatia 1 ayat 10 tadi, kesenangan kita. Itu yang seringkali menggagalkan kita untuk hidup berintegritas. Nggak mau repot gitu kan ya. Loh lah nanti aku dapat apa lah kalau udah hitung begitu. Susah kita untuk bisa hidup berintegritas. Gitu ya. Tahu nggak musuh terbesar dari integritas itu apa? Kemunafikan. Kemunafikan. Jadi kemunafikan tuh gimana ya? Pastinya nggak bisa nampilkan dirinya apa adanya gitu ya. Karena tadi pencitraan lagi Bu ya. Sebenarnya gini ya, orang yang munafik itu tahu nggak ya kalau dirinya itu ada sesuatu yang salah gitu. Masih tahu Bu. Tahu ya. Iya bukan tidak. Cuman nggak pengen dilihat jelek, nggak pengen dinilai jelek oleh orang lain, sehingga ya dia tetap main peran itu. Iya betul ya. Jadi sebetulnya nyadar gitu loh, iya kan? Sebetulnya nyadar, bukan sesuatu yang tidak disadari, bukan nyadar. Buktinya dia tahu kok apa yang harus ditutup, apa yang enggak, gitu kan ya. Kan itu nyadar. Lah kalau sudah mengapa Tuhan itu membenci kemunafikan gitu ya? Karena apa? Karena orang itu nyadar dengan secara sadar tahu apa yang salah, tapi kamu tidak mau melakukan yang benar gitu loh. Secara sadar kamu tahu apa yang nggak benar, tapi kamu pertahankan. Hanya dengan mempertahankan itu dengan polesan-polesan yang tampilannya bisa dikagumi banyak orang. Nah itu yang Tuhan benci, karena kamu nyadar loh. Kalau kita pelajari banyak ya bagaimana sikap Yesus ya terhadap orang berdosa sama ahli Taurat Farisi, beda toh. Beda. Karena apa? Kalau terhadap orang berdosa belas kasihannya itu besar Tuhan itu. Ya, apa ya istilahnya itu kayak dilayani dengan telaten gitu kan. Kalau orang berdosa bahkan dirangkul, diajarin gitu kan. Bisa nggak kayak kita kebalikan. Kita kebalikan. Kalau lihat dibina Bu. kalau dibinasakan kalau kita kan. Kalau
kita ini ketemu orang berdosa dihakimi. Iya toh, kalau ada orang yang hidupnya salah gitu loh, kita malah menghakimi. Harusnya apa? Dirangkul, bukan dibuang gitu. Nah, ya wis memang berbanding terbalik dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tuh lihat orang berdosa, kenapa belas kasihannya besar? Kenapa dia telaten? Kenapa dia mau ngajarin? Bayangin ya, ketika ketemu dengan perempuan Samaria yang di sumur itu loh, itu makan waktu berapa lama itu? Kita bisa bayangin sendiri kan, dalam percakapan itu loh, barrier atau penghalangnya itu dibongkar satu-satu gini loh sama Tuhan. Coba periksa lagi tuh. Saya senang baca itu dan selalu nemukan yang baru gitu. Ini model Tuhan Yesus mengkonseling. Iya, cara konselingnya Tuhan Yesus nih. Dibongkar satu-satu, telaten banget. Padahal perempuan tuh ngeyel lah ya. Ini jawab aja kan dia. Jawab terus. Tapi Tuhan Yesus tetap telaten. Bahasa apa telaten? Apa ya telaten tuh ya? Nanti kalau yang di luar pulau nggak paham telaten paham ya? Bukannya bahasa Indonesia ya? Gitu ya? Oh gitu ya? Nggak tahu sih. Yang saya tahu itu bahasa Jawa. Ya maksudnya itu satu persatu tekun. Oh, dibantu si Pumpe, terima kasih. Apa itu? Tekun ya. Nah itu loh, sampai gitu. Kalau saya bilang ya, bukain apa namanya ini, kekusutan ya, kekusutan hidupnya perempuan Samaria ini dibuka satu sampai dan akhirnya Tuhan Yesus menuai, ya kan? Akhirnya perempuan ini dipulihkan, perempuan ini akhirnya berbalik dan wow keren itu. Dan itu buah dari pelayanannya Tuhan Yesus. Nah, kayak begini nih loh, ya kan? Kalau manusia biasanya kalau orang hidupnya salah, disingkirkan, dipinggirkan, dihakimi, ya nggak sama dengan caranya Tuhan Yesus. Padahal yang harus kita lakukan kan tadi hidup seperti Yesus hidup. Berbeda lagi responnya Yesus terhadap ahli Taurat dan Farisi, lebih keren, lebih tegas, lebih ngomongannya tajam-tajam loh kalau sama mereka. Kuburan gelabur putih. Iya, sama mereka tuh tajam-tajam. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat bahwa mereka tuh sadar sebetulnya, mereka itu udah ngerti ya, udah ngerti hukum Allah, mereka udah ngerti, tapi mereka nggak lakukan. Nah beda perlakuan ya kan, karena yang ini sudah tahu mestinya. Lah sama dengan kemunafikan. Kenapa Tuhan itu rasanya itu kayak nggak bisa sabar gitu ya terhadap kemunafikan? Ya karena Tuhan memandang kamu tuh tahu apa yang salah dalam dirimu. Bukannya untuk kamu berjuang untuk membenahi, tapi kamu berjuang untuk menutupi. Nah itu yang Tuhan paling nggak suka. Dan akhirnya ya integritas itu yang tadi bilang musuh terbesarnya adalah kemunafikan yang memang harus dibuang dari hidup kita. Hidup apa adanya itu butuh perjuangan. Tidak semudah yang kita ngomong. Hidup apa adanya itu butuh perjuangan. Lebih kepada perjuangan batin saya pikir. Ya kan, menampilkan diri apa adanya itu lebih perjuangan batin. Merdeka dari lalu nanti apa kata orang kan gitu kan. Ya itu perjuangan batin. Tapi ya memang integritas mahal harganya. Harus ada harga yang dibayar gitu ya. Dan kemunafikan itu biasanya tujuannya adalah bukan untuk menyenangkan Allah, bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kerajaan Allah, tapi biasanya kemunafikan itu untuk kepentingan, keuntungan dan kenyamanan pribadi. Nah itu yang paling Tuhan gak suka ya. Tahu yang benar tapi gak melakukan yang benar. Orang yang hidup dalam kemunafikan itu sebetulnya capek. Ya, betul Bu. Capek. Karena dia harus bermain peran. Bermain peran. Ya, dia punya double standard ya. Punya kehidupan yang ganda. Punya ukuran yang mendua gitu ya. Punya dua ukuran gitu. Kalau terhadap ini bagaimana, terhadap ini bagaimana. Lah mending kalau ukurannya kalau cuma dua ya.
Kalau banyak Kalau banyak ya Perannya itu banyak. deh koleksi nanti topeng. lupa nanti ini dulu pakai topeng yang mana ini dulu. Akhirnya ketuker-tuker. Iya, iya. Iya. Ada yang bertanya sama saya begini. Karena dia seorang jemaat ini bilang begini, Bu, gimana ya Bu, sikap hati kita itu kalau kita tahu ada seorang hamba Tuhan yang maksudnya itu ya udah sebagai hamba Tuhan yang pastinya kan kalau terhadap hamba Tuhan standarnya tinggi banget ya, gitu ya. Menurut jemaat ini, loh dia itu saya pikir, nah gitu loh. Kalau saya pikir dia itu begini itu kan berarti pasang standar sudah ya, standar yang cukup tinggi gitu ya. Tapi ternyata di dalam satu kondisi ketika dia membutuhkan, jadi jemaat ini membutuhkan pertolongan, ya si hamba Tuhan tuh bilang begini, oh sorry ya, saya ini sudah di jalan. Saya ini lagi di jalan gitu. Lah ternyata di sebelahnya itu adalah orang yang mengenal juga jemaat ini. Lucu ini. Jadi si hamba Tuhan jemaat ini mau minta tolong untuk memberitahu apa gitu loh ya. Terus hamba Tuhannya itu ya lewat telepon ngomong gini, oh sorry saya lagi di jalan. Lah padahal di sebelahnya ini temennya, saya bilang gini, jemaat ini si A gitu ya, di sebelahnya itu ada si B. Si B ini sohibnya si A. Lah waktu si A udah, oh ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa gitu ya kalau nggak bisa gitu. Nah setelah si A selesai ini memang nyamperin si B, ini loh nyamperin si B, terus kan pulang bareng. Si B itu bisa bilang gini, ternyata bisa gitu ya seorang hamba Tuhan tuh ya. Kamu tahu waktu kamu telepon tadi itu dia masih di sebelahku loh. Aduh. Loh. Sampai si A ini nanya sama saya gini, itu kayak gitu tuh gimana ya Bu? Hamba Tuhan juga manusia. Mau jawab apa lagi coba? Artinya seringkali kalau di hadapan orang, di momen besar, di situasi-situasi yang berdampak besar bagi dirinya atau bagi kita itu bisa menata, bisa bermain peran. Tetapi justru hati-hati, kita gagal berintegritas, kita bisa jatuh itu justru dalam hal kecil-kecil seperti itu. Dalam hal-hal kecil, hal-hal yang istilahnya itu sepele. Kan sepele. Saya tuh jadi mikir gini, si hamba Tuhan ini apa nggak paham ya kalau si B yang di sebelahnya ini adalah sahabatnya si A ya. Dan saya kembali lagi, kalau saya dalam hati saya bilang, settingan Tuhan ini memang keren. Settingan Tuhan ini memang keren. Lah siapa yang bisa nyeting kayak begitu coba? Ya, dan si A ini akhirnya saya jelasin. Makanya jangan pasang standar terlalu tinggi terhadap hamba Tuhan gitu ya. Nah, hamba Tuhan manusia. Masih punya kelemahan, dan seringkali kelemahan itu, kegagalan itu terlihat ya dalam hal-hal kecil begitu gitu loh. Nah itu apa istilahnya, belajarnya buat kita itu adalah, nah ini Tuhan ingetin kita untuk tidak pasang standar terlalu tinggi, dan ayo cepat lepaskan aja pengampunan, wong hal sepele aja loh. Ya kan, intinya kamu nggak bisa bantu kamu tapi dalam kebohongan gitu kan istilahnya, ya kan nggak terima banget kan. Nggak terima banget. Nah itu yang kamu yang masih beresin hatimu, ya lepaskan pengampunan gitu loh. Nggak perlu kasih tahu hamba Tuhan, nggak usah bikin perkara, nggak usah udah ya, ini kamu yang tahu, laporin aja ke Tuhannya, nggak usah kita. Iya. Nah sekarang gini, sama aja gini loh, kalau misalkan nggak ada si B situ, nggak tahu kan kamu kan gitu kan, kenapa kok Tuhan tempatkan ada si B, settingannya Tuhan ada si B yang mengenal kamu. Jadi ya proses ini tentang kamu, bukan tentang dia. Lah iya kan, yang Tuhan mau dandanin itu kamu, bukan hamba Tuhannya gitu loh. Nanti gimana hamba Tuhannya kalau gitu terus? Oh itu ada prosesnya sendiri, bukan urusan kita. Itu nanti dia urusan sama Tuhannya. Iya, itu ada apa istilah paketannya sendiri. Ada paketannya sendiri, bukan urusan kita gitu. Dan nggak usah kepo. Nggak usah. Lucu kan, itu sederhana. Tapi
ini yang ketiga yang saya mau bilang, integritas itu diuji. Entahkah itu diuji oleh manusia, terlebih lagi diuji oleh Tuhan. Loh, mungkin si hamba Tuhan ini nggak nyadar kan, kalau sedang berada di diam, lagi ada ujian. Si hamba Tuhannya nggak nyadar itu kalau di tengah-tengah ujian itu sebetulnya. Tapi kalau kita sudah terbiasa untuk hidup berintegritas, di tengah ujian yang tidak kita sadari, atau di tengah situasi yang semua orang lihat, kita tetap sama modelnya gitu loh. Kalau iya enggak gitu. Itulah integritas. Makanya integritas itu pasti teruji. Nah, tahu enggak terujinya itu justru dari perkara kecil. Dibaca yuk Mbak Wahyu, masih bisa ya satu ayat? Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, ada dua kata kunci, setia dan benar. Ya, saya pengen mengajak kita semua melihat ayat ini sesuai konteks ya. Karena banyak kali mungkin yang kita soroti itu hanya gimana caranya mendapat kepercayaan besar. Gitu kan, benar enggak? Yang menjadi konteks kita, yang kita pahami, yang menjadi sorotan kita kan, oh ini loh caranya mendapat kepercayaan yang besar gitu. Lah masalahnya itu Tuhan enggak lagi ngasih tips buat kita untuk dapat kepercayaan besar gitu loh. Ini Tuhan justru berbicara tentang integritas ini. Kan setia dan benar katanya gitu ya. Loh, diujinya integritas ini lewat apa? Perkara kecil. Jadi ini sekali lagi ya, bukan iming-iming dari Tuhan gitu. Untuk apa? Untuk kita gimana caranya? Tipsnya 1, 2, 3 supaya kita dapat kepercayaan yang besar. Enggak, bukan itu tujuannya. Tapi tujuan Tuhan menjelaskan kepada kita, integritas itu dimulai dari perkara kecil dan diujinya pun dari perkara kecil. Kalau dalam perkara kecil kita nggak benar, nggak punya integritas, ya, wah pastinya dikasih kepercayaan lebih besar, ya nggak mungkin kita punya menjalani itu, mengerjakan itu dengan integritas. Itu intinya, ya. Nah, integritas itu teruji, kayak kalau bilang itu ujiannya itu apa? Uji mutu ya. Integritas itu berarti kita lulus uji mutu, kita ini nyata bisa dipercayai, kan gitu ya. Kan pasti ya, kita kalau mau mempercayakan sesuatu kan kita lihat orangnya. Ya kan, jangan katakan gini, kita nggak boleh memandang muka, ya enggak. Kalau dalam hal ini ya mesti mikir, mesti nimbang. Kira-kira dia bisa nggak dipercaya? Iya, mesti gitu. Berhikmat ya kan. Kan kita nggak segoblok itu gitu ya. Jadi ayatnya nggak tepat itu kalau bilang kan nggak boleh memandang muka, Bu, enggak gitu. Konteksnya beda. Iya. Iya, jadi jangan salah pakai ayat ya. Gitu ya. Jadi integritas itu adalah kita lulus uji mutu, bisa dipercayai, dan kita ini adalah orang yang teruji integritasnya itu orang-orang yang memperhatikan hal-hal kecil, yang berhati-hati dimulai dari hal-hal kecil, yang membangun, yang sadar betul membangun integritas dari perkara-perkara yang kecil. Jadi kesimpulannya adalah setiap hari itu sebetulnya adalah rangkaian-rangkaian kecil. Ya, apapun yang kita hadapi, mulai tadi pagi ya, rangkaian-rangkaian dari hal-hal kecil yang menuntut pembuktian dari integritas kita. Wow. Satu hari ini adalah rangkaian dari hal-hal kecil yang menuntut pembuktian integritas kita. So, jangan remehkan hal kecil. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Kerikil tuh kalau kecil tuh menjatuhkan, Bu. Yang besar nyandungi. Kalau yang besar pasti nyandungi ya, meleng. Kalau besar itu pasti nyandungi, bisa jatuh. Ya kebanyakan nonton HP-nya itu.
Oke, Bu Christine, bisa dirangkum dari semua pelajaran kita hari Iya. ini dan silakan tutup dalam doa. Iya, mungkin yang mengikuti dari luar pulau, maafkan ya bahasanya campur baur. Tapi ya kita belajar sama-sama ya. Semoga apa yang kita belajar ini benar-benar bisa meremah dalam diri masing-masingnya. Hari ini kita belajar seperti Yesus. Apa itu? Hidup berintegritas. Ternyata integritas itu adalah keterbukaan mungkin ya, transparansi ya. Integritas itu adalah transparansi. Bagaimana kita menampilkan yang di dalam itu keluar. Jadi tidak ada pencitraan, tidak ada topeng-topeng, tidak ada manipulasi. Tampil apa adanya, dan untuk tampil apa adanya itu juga perjuangan. Ya, seperti Yesus yang menampilkan dirinya apa adanya. Dia mengerjakan semua yang menjadi kehendak Bapa. Dan itulah yang menjadi kehidupannya. Dan tahu nggak, integritas itu yang pertama dimulai dari sebuah keputusan. Kita mau senangkan siapa? Putuskan. Kalau kita mau hidup berintegritas, pastikan keputusan kita adalah menyenangkan Allah. Yang kedua, ya, integritas itu adalah dibangun, dibentuk, ataukah dimulai dari kita bersedia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu justru yang menolong kita untuk bisa membatasi, menekan, menundukkan hawa nafsu kita, yang membuat kita bisa hidup berintegritas. Dan yang ketiga, jangan lupa integritas itu pasti diuji. Diuji oleh waktu, yes. Tapi yang lebih kita harus hati-hati, integritas itu diuji lewat hal-hal kecil. Keseharian kita, hari-hari kita, setiap hari kita, ini adalah rangkaian dari hal-hal kecil yang menuntut pembuktian integritas kita. So, jangan remehkan hal-hal kecil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bu Christine, sebelum berdoa, ada si Pumpe yang bertanya, Bu Christine, kalau ketemu dengan pendeta yang tidak berintegritas, apa sikap kita? Yang pertama, mengampuni. Karena kita pasti kecewa kan? Ya, karena kita sudah pasang standar yang harusnya kan nggak begini gitu kan ya. Lalu kalau gitu kita kembangkan dengan pikiran kita kembangkan rasa kecewanya kita, itu menggerogoti diri sendiri. Jadi lebih baik mengampuni dan pasang di dalam pikiran kita, setting pikiran kita, hamba Tuhan, pendeta juga manusia. Bagaimana dengan kita? Ya, belajar dari situ. Kita nggak boleh seperti itu, gitu ya. Ya, selamat merdeka, ya, dan makin maksimal melayani Tuhan ya. Amin. Dengan kemurnian hati dan integritas. Amin. Silakan tutup dalam doa, Bu Christine. Bapak, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa kami harus hidup seperti Yesus yang nyata integritasnya, yang menghidupi kebenaran-Mu berapapun harganya, yang menghidupi kehendak Bapaknya. Apapun resikonya, kami bersyukur kami memiliki teladan yang luar biasa. Yesus Kristus yang harus hidup di dalam hidup kami. Apa yang menjadi karakternya, apa yang menjadi gaya hidupnya, bagaimana Tuhan Yesus berespon, itu juga harus terbangun dalam hidup kami, dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa setiap hari itu adalah rangkaian dari hal-hal kecil yang menuntut pembuktian integritas kami. Dan kami mau belajar Tuhan tidak meremehkan hal-hal kecil. Dan kalau ada kekecewaan, ketidakpuasan terhadap orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang kami harapkan beliau-beliau itu bisa melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang memberkati, tetapi kenyataannya tidak. Kami mau belajar Tuhan untuk kami dengan kasih-Mu yang tanpa batas itu, yang tanpa syarat itu, kami juga mau melepaskan pengampunan. Kami mau melepaskan kesalahan mereka semua, dan kami mau melepaskan pengampunan dengan rela hati. Kami mau membersihkan hati kami mau berdamai Tuhan dengan Engkau, sehingga kesalahan orang lain tidak membuat kami berdosa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih juga untuk Radio Sangkakala
yang menjadi wadah untuk kami belajar sama-sama dalam ketidaksempurnaan, dalam keterbatasan. Terima kasih karyamu sempurna lewat pelayanan Radio Sangkakala, lewat hamba-hambamu, juga Mbak Wahyu yang sudah mendampingi belajar kami hari ini. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami percaya semua hamba-hambamu yang ada di dalam pelayanan Radio Sangkakala, semua ada di dalam perhatianmu, ada dalam perlindunganmu, dan mengalami pemeliharaanmu yang sempurna. Hikmat yang tidak pernah habis Kau terus anugerahkan, sehingga pelayanan ini dapat terus berkembang dan makin maksimal mengerjakan apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak. Dan untuk semua kekasih-kekasih Tuhan yang sudah belajar, hamba percaya firman-Mu memerdekakan. Firman-Mu Tuhan memperbaiki hidup kami, membenahi kami. Dan firman-Mu yang kami kerjakan pasti membawa perubahan. Yang akhirnya perubahan itu menjadi persembahan buah yang manis untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Hari ini kami tetap minta hikmat-Mu Tuhan untuk menuntun kami dan gandeng kami Tuhan. Roh Kudus terus ingatkan kami, terus kawal kami supaya kami bisa terus dapat mempertahankan dalam setiap ucapan, perkataan, tindakan, karya, apapun itu kami tetap didapati berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kekasih Tuhan, dengan demikian tentu sudah kebersamaan kita dalam program Learn to Grow. Kita akan belajar kembali minggu depan di waktu dan gelombang yang sama. Sepertinya masih seri seperti Yesus ya. Yes. Ya. Masih. Baik. Saatnya kami pamit. Saya Wahyu Widiawati. Saya Christine Budiarjo. Selamat siang. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati.